Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman. Saya berasal dari kelas 12 PS4. Baiklah, saya akan menyetor hafalan SKI saya, yakni bab 3 tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yakni pada bagian C yaitu kerajaan Islam di Kalimantan dan bagian D yaitu kerajaan Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, C, kerajaan Islam di Kalimantan. Walau tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah keberhasilan Islam di Kalimantan, namun paling tidak bisa memberikan titik terang tentang keberadaan kerajaan di Doha, yaitu kerajaan di Banjar. Nah, pada awal abad ke-16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan atau Kalsel, yakni di kerajaan Daha atau di kota Banjar. Yang waktu itu kerajaan tersebut beragama Hindu. Nah, setelah itu, adanya bantuan dari Sultan Demak, yaitu Sultan Trenggono, tahun 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya pun memeluk agama Islam, sehingga berdirilah sebuah kerajaan Islam baru di kota Banjar, dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra atau yang bergelar dengan Pangeran Suryanullah atau Pangeran Suryansah. Nah, setelah naik tahta, daerah-daerah kekuasaannya ataupun daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah-daerah Batanggis, daerah Sukaciana, daerah Sambas, dan daerah Sambangan. Kemudian, waktu itu di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di kota Kutai pada tahun 1575 Masehi. Nah, tanggang pangeran pun berhasil mengislamkan putra mahkota. Nah, sejak baginda masuk agama Islam, terjadilah islamisasi di Kutai dan di daerah sekitarnya, sehingga Pulau Kalimantan pun mayoritas beragama Islam. Yang kedua, D, kerajaan Gorontalo. Nah, kultur dari kerajaan Gorontalo ini tidak dapat dipeluk dengan Islam setelah kerajaan Gorontalo memeluk agama Islam. Penyebaran Islam di Sulawesi dari bagian timur Indonesia sangatlah berkembang dan pesat. Nah, kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah agama Islam. Oleh karena itu, wajar kalau gua ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Nah, keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki pada awal abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar Datuk dari Minangkabau. Nah, lentara yang menyebutkan bahwa ketiga datuk ini datang pada awal permulaan abad ke-17 dari Kutu Tengah di Minangkabau. Mereka dikenal dengan istilah atau Datuk Talu atau dari Bugis atau Datuk dari Makassar, yaitu Abdul Makmur atau Kitab Tunggal yang lebih populer dengan istilah Datuk Ari Bandang. Kedua, Sulaiman atau Katib Sulung yang lebih populer dengan istilah Datuk Patimang. Yang ketiga, Datuk Abdul Jawad atau Katib Bungsu yang lebih dikenal dengan Datuk Tiro. Nah, sesampainya di Goa, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa. Banyak raja yang dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Lau. Sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh ialah Datuk dari Raja Goa. Mereka berangkat dari Luwu untuk menemui Datuk Luwu. Nah, Datuk Luwu adalah raja yang paling dihormati dan paling disegani oleh masyarakatnya. Sehingga rajanya tersebut berhasil menguasai atau menaklukkan daerah-daerah sekitarnya agar memeluk agama Islam. Nah, sejak agama Islam menjadi agama resmi di Gorontalo, Raja Gorontalo mengangkat Sultan Alauddin. Nah, di masa Sultan Alauddin, kerajaan Gorontalo semakin berkembang dalam proses islamisasi khususnya di Pulau Sulawesi. Maka pada masa Raja Alauddin, ia berhasil mengislamkan masyarakat di Pulau Sulawesi akibat penyebarannya yang dilakukan oleh Raja Alauddin dan para pengikutnya. Mungkin sekian dari saya.
Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.